Saudara-saudara, selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali kepada Tuhan, dan kita bersyukur bahwa di tengah situasi yang seperti ini kita masih dimungkinkan oleh Tuhan untuk beribadah kepadanya. Dan tentu saja kita rindu bahwa ibadah kita ini boleh berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sebelum kita akan bersama-sama merenungkan satu topik di tengah situasi ini, sengaja saya mengangkat satu topik, yaitu tentang makna penciptaan di tengah pasti dan tidak pasti dalam hidup ini. Nah, saudara, sebelum kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian, tentu saja, mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur bahwa pada saat ini, Tuhan, kami sungguh merasakan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau adalah Tuhan yang hidup, yang terus menyertai kehidupan kami. Ya Bapa, pada saat ini kami rindu untuk kembali diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga di tengah dunia yang tidak menawarkan kepastian dalam hidup kami ini, kami tahu bagaimana kami harus menjalani kehidupan yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Oleh karena itu, ya Bapa, terangilah hati dan pikiran kami oleh firman-Mu. Bentuklah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami semua tanpa terkecuali, termasuk hamba-Mu ini, yang hanya akan Kau pakai sebagai alat-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang akan menaburkan benih firman-Mu itu, dan kami sungguh mau menyiapkan diri ini menjadi tanah yang subur. Dan kami rindu dengan topangan dari Tuhan, boleh bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus. Dan kami boleh menjadi saksi Tuhan di tengah dunia yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita akan bersama-sama membaca dari kitab Kejadian dari pasal yang pertama. Kitab Kejadian pasal yang pertama. Demikian bunyinya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala, untuk memisahkan siang dan malam dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap, dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Dan untuk menguasai siang dan malam. Dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah,
Hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah yang akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik. Sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Saudara-saudara, sebelum manusia diciptakan, Allah telah mempersiapkan seluruh alam semesta dengan segala isinya ini, sehingga dapat manusia hidup sebagaimana seharusnya di tengah dunia ini, sesuai dengan bagaimana Allah menciptakan manusia. Ini luar biasa ya saudara ya. Tuhan menyiapkan semuanya terlebih dahulu sebelum manusia itu diciptakan. Nah, sekarang yang akan kita renungkan bersama adalah kepada siapa sebenarnya penciptaan ini pertama dinyatakan oleh Tuhan melalui Musa. Yaitu kepada bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir. Saudara, bagaimana keadaan bangsa Israel ini? Mereka ini keluar dari perbudakan. Mereka sudah terbiasa dengan segala kepercayaan yang ada di Mesir. Ada dewa ini yang menguasai sungai ini, ada dewa yang akan menghasilkan menolong untuk orang menghasilkan keturunan, dan selanjutnya. Nah, saudara, sekarang mereka keluar dari sana. Tuhan ingin memastikan pada waktu mereka melakukan perjalanan balik, bahwa mereka tahu siapa Allah yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Saudara, ingat pernyataan saya suka ulang-ulang karena ini penting saya pikir bagi kita sekalian termasuk diri saya sendiri. Kita penting mengenal Allah dengan benar supaya kita mengenal diri saya siapa. Dengan benar juga. Maka pada waktu kita menjalani kehidupan ini, kita akan menjalaninya dengan ketahuidirian. Nah, sekarang saudara, orang Israel ini keluar dari Mesir. Lalu mereka akan balik. Ini ada perbedaan dengan kebalikan, saudara.
daripada waktu Yakub dengan keturunannya yang diawali dengan Yusuf ke Mesir, yang membuka jalan, mempersiapkan segalanya. Lalu Yakub ini dituntun oleh Tuhan ke Mesir untuk memelihara bangsa yang Tuhan pilih ini. Nah, sekarang ini ya saudara, pada waktu Yakub ini dalam perjalanan ke Mesir, ya pastilah mereka menempuh berbagai macam kesulitan. Tapi kita lihat tidak dijelaskan, tapi yang pasti bahwa Tuhan menuntun, Tuhan memelihara mereka, dan karena memang ada juga pertolongan melalui Yusuf, sehingga mereka sampai di Mesir. Nah sekarang, saudara, ini adalah zaman di mana itu semua sudah lama berlalu, saudara. Karena sudahlah saking lamanya dikatakan bahwa sekarang ini mereka ada di Mesir, kan Yusuf kan orang yang berjasa kan di Mesir kan, nah, menolong Mesir untuk lepas dari kelaparan. Nah sekarang ini mereka ada di dalam situasi di mana orang-orang Mesir ini udah lupa sama Yusuf, udah nggak kenal. Jadi berarti kan sudah lama, sudah ratusan tahun. Nah ini generasi yang mungkin pernah dengar bahwa ya dulu Yakub keturunan nenek moyang saya datang ke Mesir, Tuhan pelihara, lalu sampai di Mesir dengan selamat. Nah tapi sekarang ini mereka akan kembali. Dan mereka bisa mengatakan, iya tapi situasinya lain dulu sama sekarang. Semuanya sudah berubah. Kita nggak tahu apa yang akan di hadapan kita. Betul sih, sekarang kita ini waktu keluar, lalu orang-orang Mesir ini saking pengennya mereka keluar, lalu mereka itu diberikan perbekalan macam-macam. Tapi sekarang nanti ini setelah ini kan lama habis, kita nggak tahu sampai berapa lama ini sampai ke tanah perjanjian. Nanti kita akan kalau sampai kita ke tanah yang tandus, lalu nanti bagaimana? Ada banyak hal yang ada di pikiran mereka. Dulu betul, tapi itu dulu, sekarang beda. Dan orang makin banyak nih, bagaimana kita bisa melewati semuanya ini? Saudara, pikiran ini bisa jadi sama dengan apa yang kita pikirkan sekarang. Walaupun ada yang mengatakan ini pandemi ini bukan bang baru, dulu juga pernah ada, ratusan tahun yang lalu juga pernah ada, begitu kan ya saudara ya. Tapi kita bisa mengatakan iya dulu ada, tapi sekarang kan kita suasananya berbeda, situasinya berbeda, lalu kita juga merasakan bahwa aduh gimana nih kita menjalani kehidupan ini. Nah saudara, kita bisa mengalami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang Israel. Nah, oleh karena itu di sini ada janji Tuhan yang menyertai orang Israel. Penciptaan. Tuhan memberitahu ini dengan satu tujuan. Saudara, firman Tuhan tadi mengatakan bahwa pada waktu Allah mengatakan jadilah terang. Saudara, biasanya kalau saya nonton drama penciptaan di gereja, itu biasanya kalau ada pernyataan jadilah terang, gitu kan saudara ya, ada orang yang bicara begitu, lalu tiba-tiba ada musik, jadi semuanya tadinya gelap saudara, terus ada musik dulu, terus lama-lama pelan-pelan, terus nanti akhirnya wah terang, gitu kan saudara ya. Padahal berdasarkan bagian firman Tuhan yang tadi kita baca, berdasarkan tata bahasa yang ada di dalam bahasa asli, itu saudara tidak Allah mengatakan jadilah terang, lalu baru kemudian jadi. Enggak saudara, kata jadilah terang, waktu maka jadilah itu sudah dalam bentuk masa lampau, past tense. Jadi dengan kata lain pada waktu Allah berbicara jadi, langsung jadi saudara. Pada saat itu juga, pada saat Allah berfirman langsung semuanya itu jadi. Nah itu yang sebenarnya. Nah, jadi Tuhan ingin mengatakan, lihat ini, saya itu bisa membuat sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Oleh karena itu jangan takut dengan padang gurun yang terbentang di hadapan kamu. Karena Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk padang gurun itu. Karena kalau saudara perhatikan, pada waktu orang Israel ini lapar dan ingin makan daging, bukankah Allah yang menciptakan ini adalah Allah yang sama yang memang memegang kendali dari semua yang diciptakannya? Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu mereka ingin daging, maka burung-burung pun
diutus kayak GoFood nih saudara oleh Tuhan. Lalu mereka sampai bisa makan. Mereka perlu roti, diturunkan oleh Tuhan. Luar biasa ini ya. Maka semuanya ini juga tersedia bagi mereka. Sehingga Tuhan ingin mengatakan bahwa kamu jangan takut. Saya yang akan menyertai engkau. Dan saya yang menyertai engkau ini adalah yang menciptakan segala sesuatu ini. Maka tidak ada yang mustahil bagi saya. Kalau saya katakan saya akan pelihara kamu, saya akan pimpin kamu, saya akan sertai kamu, maka itu pasti terjadi. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, saudara. Bangsa Israel menghadapi ketidakpastian. Mereka tidak tahu apa yang mereka akan hadapi di dalam perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Nah lalu sekarang, saudara, di dalam ketidakpastian itu, mereka memiliki satu kepastian bahwa Tuhan pasti akan menyertai dan memelihara mereka. Lalu yang kedua, saudara, mereka pasti tujuannya, yaitu ke tanah perjanjian. Namun, saudara, Tuhan ingin mereka memahami bahwa tanah perjanjian itu dalam arti tanah yang akan mereka masuki itu tidak boleh jadi fokus karena ini kan semua masih di dunia ini nih, saudara ya, masih di dunia ini. Jadi mereka harus terfokusnya pada apa? Pada relasi mereka dengan Tuhan. Pada mereka pengenalan mereka yang benar kepada Tuhan. Pada bagaimana mereka terus menjalin persekutuan dengan Tuhan. Terus bergantung kepada Tuhan. Terus menyadari bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus mereka sembah. Nah, makanya selain tentang penciptaan ini, saudara, kan pada waktu mereka keluar dari Mesir, ada 10 tulah dulu yang Tuhan berikan, Tuhan nyatakan, yang lalu akhirnya Firaun mengeluarkan mereka dari Mesir. Kalau saudara perhatikan, mulai dari tulah yang pertama sampai tulah yang terakhir, itu semua menyerang dewa-dewa yang dipercaya oleh orang Mesir. Mereka percaya bahwa ada dewa yang akan memberikan kesuburan melalui sungai Nil ini. Mereka percaya ada dewa yang dengan kepala katak yang bisa memberikan kesuburan, keturunan kepada keluarga-keluarga. Bahkan sampai akhirnya mereka percaya bahwa Firaun itu sendiri, bahwa ia adalah dewa itu sendiri yang harus mereka sembah. Dan saudara perhatikan, satu persatu Tuhan nyatakan, lihat dewa kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Dewa kamu malah menyusahkan kamu, malah menyengsarakan kamu. Tapi justru Allah lah yang patut kamu sembah. Makanya kenapa di Keluaran, saudara, pasal yang keempat Tuhan mengatakan bahwa semua tanda-tanda diberikan oleh Tuhan melalui Musa dengan satu tujuan, supaya mereka percaya bahwa hanya ada satu Allah saja yang benar, yaitu Allah yang menciptakan seluruh alam semesta dengan segala isinya, dan Allah yang mau membawa umatnya keluar dari Mesir. Nah, dengan kata lain di sini menegaskan mereka kembali bahwa Allah yang menciptakan ini adalah satu-satunya Allah yang benar dan tidak ada Allah yang lain. Jadi mereka harus menyembah Allah yang benar ini, dan mereka harus mengandalkan Allah yang benar ini. Mereka harus percaya kepada Allah yang benar ini. Dan mereka harus tetap setia kepada Allah yang benar ini. Di tengah situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Memang saudara, kita melihat perjalanan dari bangsa Israel ini pada waktu mereka keluar dari Mesir. Mereka terus berontak. Mereka terus melakukan pemberontakan. Mereka terus melakukan penyelewengan. Mereka menyembah ilah yang lain. Tuhan kembali dengan kasih-Nya untuk membawa, menyadarkan mereka. Tapi mereka terus berontak. Akhirnya bangsa ini tidak masuk ke tanah perjanjian. Sampai Musa pun, kalau saudara ingat baca di Keluaran, dia pun tidak masuk ke tanah perjanjian karena ketidaktaatannya. Tuhan mendisiplin dia.
Kembali di sini Tuhan ingin katakan kepada Musa maupun kepada bangsa Israel yang nantinya akan siap masuk ke tanah perjanjian ini. Fokus Tuhan adalah Tuhan ingin relasi kamu dengan Tuhan. Nggak ada masalah Musa nggak masuk ke tanah perjanjian. Musa juga akhirnya oke lah, nggak apa-apa. Dia nggak marah-marah. Tuhan saya yang bimbing, saya yang keluarin, saya yang sertai, selama ini saya yang pimpin. Kok malah saya sendiri nggak masuk? Dia nggak ngomong begitu. Dia memahami betul bahwa yang penting adalah relasinya dengan Tuhan. Nah, makanya di sini, saudara-saudara, bangsa Israel itu terus dididik di dalam perjalanan ini, bahwa fokusnya adalah pada Tuhan. Nah, sekarang apa kaitannya dengan kita pada saat ini? Saudara dan saya ada di masa pandemi ini. Orang bilang, dulu juga pernah ada. Saudara bisa mengatakan, iya, tapi sekarang zamannya berbeda. Orangnya tambah banyak, makin susah diatur. Saudara bisa bilang begitu. Lalu di tengah pandemi ini, kita menghadapi ketidakpastian. Kita nggak tahu sampai kapan. Lalu kita juga berhadapan dengan dampak dari pandemi ini. Kita tidak tahu sampai kapan kita harus menjalani dampak ini. Semua serba tidak pasti. Namun Tuhan menyatakan kepada kita sekalian melalui kebenaran firman Tuhan ini, bahwa Allah pencipta yang menyertai bangsa Israel adalah Allah pencipta yang sama yang menyertai saudara dan saya. Di tengah ketidakpastian ini, Allah pencipta yang tahu betul segala sesuatu yang diciptakannya. Allah yang terus memegang kendali atas semua yang diciptakannya. Dia akan dan sanggup untuk memelihara saudara dan saya, memimpin saudara dan saya, dan menyertai saudara dan saya. Ingat, tanah perjanjian kita bukan di bumi ini. Tanah perjanjian kita ada di dalam kekekalan. Maka Tuhan mengatakan, fokus hidup kita bukan di bumi ini, tetapi yang di atas. Di atas di mana? Di tempat Tuhan Yesus berada. Di sebelah kanan Allah Bapa. Itu di Kolose dikatakan demikian. Nah, jadi kepastian di mana tujuan kita pasti. Dan nih saudara, kita menjalani kehidupan di dalam dunia ini tidak pasti. Karena kita tidak tahu. Mata kita terbatas. Kita tidak tahu segala apa prediksi-prediksi, teori-teori, tetap ada batasnya. Karena kita adalah manusia yang terbatas. Kita tidak tahu. Ada banyak penyimpangan yang bisa terjadi di hadapan kita. Dengan teori-teori yang tadi, loh kok ternyata nggak bisa ya. Bisa terjadi itu? Bisa, saudara. Nah, di tengah ketidakpastian itu, jangan lupa, dunianya tidak pasti. Tapi tujuan saudara dan saya sebagai anak Tuhan pasti. Diberikan kepastian oleh Tuhan. Yang Tuhan katakan bahwa tidak ada siapa dan apapun juga yang bisa merebut kamu lagi dari tanganku. Tidak ada siapa dan apapun juga yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah. Saya dari kasih Allah tidak bisa terpisahkan. Itu janji Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-8. Jadi apa ya saudara? Di dalam perjalanan kehidupan ini yang harus kita ingat sama dengan orang Israel. Bahwa bukan persoalan kita bisa lewat padang gurun ini dan masuk ke tanah perjanjian yang tetap ada di dunia ini. Tetapi harus memastikan bahwa di dalam perjalanan yang masih Tuhan percayakan ini, kita tetap ada di dalam relasi benar. Kepastian itu penting. Supaya jerih lelah kita di dalam dunia ini, dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak sia-sia. Karena memang itu jaminan dari Tuhan. Pasti tidak sia-sia. Nah, oleh karena itu, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, saudara, yang harus kita ingat apa? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia yang menciptakan segalanya. Ada banyak pernak-pernik dalam perjalanan, iya, Musa pun mengalaminya. Saudara, apa yang terjadi? Musa pada saat dia, aduh kok ini ngurusin orang banyak, ini kok susah amat ya. Sampai orang terus datang kepada dia, sampai dia kecapean gitu ya. Lalu Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Pada saat kita meminta hikmat, Tuhan memberi hikmat bagaimana harus mengatur situasi dan kondisi ini. Supaya semua tetap bisa berjalan dengan baik. Maka lalu Musa mengaturnya. Tuhan memberi hikmat kepada dia.
Demikian juga dengan saudara dan saya. Karena firman Tuhan mengatakan, kalau kamu kurang hikmat, mintalah kepada Tuhan. Untuk bagaimana Tuhan kan masih mempercayakan. Nah, pada waktu, lihat saudara di kitab Kejadian tadi, setelah Tuhan ciptakan, Tuhan tata semuanya, lalu Tuhan bilang, oke, kamu kelola. Ini tanggung jawab saudara dan saya. Tidak mudah, saudara, untuk mengelola seluruh alam semesta dengan segala isinya. Saudara, jangankan seluruh alam semesta dan segala isinya, saudara mengelola perusahaan saudara, pekerjaan saudara, keluarga saudara. Di tengah pandemi ini aja gitu, saudara saya, aduh Tuhan, gimana ini? Tapi Tuhan mengatakan, ingat, lihat burung. Kalau burung saja saya pelihara, masa kamu tidak? Ingat, saya menciptakan seluruh alam semesta. Ingat bahwa Tuhan bisa mengirimkan burung itu kepada Israel yang ingin makan daging. Mengirimkan roti mana itu setiap hari untuk mereka bisa makan. Mencukupkan segala kebutuhan. Yang Tuhan mau adalah di situasi dan kondisi yang bagaimanapun, tetap setia kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan. Tetap beribadah kepadanya. Dan kalau kita butuh hikmat, mintalah hikmat kepadanya. Dan jangan lupa, di tengah ketidakpastian ini, tujuan saudara dan saya adalah pasti. Yaitu bukan di dunia ini, tetapi kekekalan bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itu dijamin oleh Tuhan. Itu pasti. Itu yang Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel dan bangsa. Bukan kepastian di dunia ini yang Tuhan jamin, bukan. Betul, mereka, tapi kan generasi pertama yang baru keluar dari Mesir kan nggak masuk ke tanah perjanjian, didisiplin oleh Tuhan, mereka tidak masuk karena berontak terus. Dan lihat yang generasi sebelumnya yang masuk. Atau Tuhan mau bilang, bukan tanah perjanjian, bukan yang di dunia ini yang menjadi fokus kita. Tapi kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Itu yang harus menjadi tujuan kita, yang harus menjadi fokus kita, kebersamaan dengan Tuhan selama di dalam dunia ini, terus mengandalkan Tuhan, dan terus menuju tujuan yang pasti yang Tuhan sediakan bagi kita, yaitu bersama dengan Dia selama-lamanya. Saudara-saudara, saya tidak tahu apa yang saudara hadapi pada saat ini. Di tengah situasi yang tidak pasti dalam pekerjaan saudara, dalam keluarga saudara, bahkan bisa jadi di gereja saudara. Jangan khawatir. Saya suka bilang begini, kalau Tuhan yang sayang sama kita, yang tahu yang terbaik bagi kita saja, tidak bingung, kenapa kita mesti bingung? Nanti kalau Tuhan bingung, nah kita bingung sekali, saudara. Ya. Bayangin Tuhan aja bingung, apalagi kita. Tapi selama Tuhan kita tidak bingung, dan kita tahu Tuhan kita tidak pernah bingung, kita tidak perlu bingung. Perlu hikmat, minta hikmat. Perlu topangan, mohon topangan. Tapi yang pastikan bahwa di hati saya ini tidak ada Allah lain. Makanya kenapa Yosua pada waktu mau membawa orang Israel ini masuk ke tanah perjanjian, Tuhan bilangnya begini, oke, semua ini akan lewat, tidak akan kita sudah lewati, tapi sekarang kamu pilih. Kalau saya dan keluarga saya tidak akan menyembah Allah lain. Tapi kamu. Kita tidak tahu apa yang akan ada di hadapan kita lagi. Semua yang terjadi bisa jadi sudah lewat, kita akan memasuki satu babak baru, dan kita juga tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi sekarang pastikan, apakah kamu akan tetap menyembah Allah yang benar ini, atau kamu akan menyeleweng, menyembah Allah yang bukan Allah. Saya pikir itu menjadi tantangan buat saudara dan saya sekarang ini. Di tengah situasi memang tidak pasti, tapi jangan lupa kita punya Allah yang pasti. Dan kita punya tujuan yang pasti. Dan Allah pastikan kita mencapai tujuan yang pasti itu. Dan ini semua sementara. Dan bahkan di tengah kesementaraan dan di tengah ketidakpastian itu, kita bersama Allah yang pasti. Yang tahu saya ini mesti apa. Dan yang tahu saya ini harus dibagaimanakan. Untuk tetap hidup dekat dengan Dia. Untuk tetap hidup memiliki relasi yang benar dengan Tuhan. Saudara, mari kita jalani hidup ini bersama Tuhan dan bagi Tuhan.
Di tengah situasi yang bagaimanapun juga, percayalah, Allah pencipta menyertai saudara dan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kami anak-anak-Mu. Terima kasih. Terima kasih bahwa di tengah ketidakpastian, di tengah dunia yang Tuhan masih percayakan kepada kami, untuk menjalani, untuk mengelola, untuk menjadi saksi-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau adalah Allah pencipta yang pasti, yang mengendalikan seluruh ciptaan-Mu termasuk saya. Tuhan, berikan hikmat kepada saya. Topanglah saya untuk menjalani perjalanan saya di dunia ini. Ya Tuhan, terima kasih bahwa di tengah ketidakpastian ini, kami memiliki Tuhan yang pasti. Tuhan yang memberikan tujuan yang pasti bagi kami. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup ini, jerih lelah yang hanya sementara ini, kami memiliki kepastian kami akan sampai kepada tujuan kami. Hidup bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itu Tuhan jamin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Allah pencipta. Tolonglah kami yang tidak percaya ini. Tolonglah kami yang suka ragu ini. Ampuni kalau ada saat kami berontak. Kami tidak mau terus berkeliling di padang gurun ini. Tuhan, kami rindu untuk menjadi anak Tuhan yang sedang melewati padang gurun dengan tujuan yang pasti bersama Tuhan selama-lamanya. Bahkan di padang gurun ini pun kami tetap bersama dengan Tuhan pencipta kami. Hamba menyerahkan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Di tengah situasi yang bagaimanapun juga. Terima kasih bahwa Engkau adalah Allah pencipta yang akan terus menyertai anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.